bersyukur. Kasih. Haleluya, Jesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan. Dan kami bangga Engkau sudah memilih kami menjadi anak-Mu. Engkau kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau penolong bagi kami, bahkan Engkau perisai dalam kehidupan kami. Engkau yang kami muliakan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber jalan keluar bagi kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada pada saat ini di tempat yang baik dan teramat baik yang Engkau sudah sediakan bagi kami, di mana kami bisa memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Bahkan kami menyembah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Engkau yang sudah memberi kami nafas kehidupan yang tidak bisa dibeli dimanapun juga. Haleluya Yesus. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kami terus mengucap syukur atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalamnya. Kami hanya berdiam dan mendengar setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kehadiran-Mu kami butuhkan di tempat ini ya Tuhan. Karena ketika hadirat-Mu ada, belas kasihan-Mu ada, semua selesai di dalam nama Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang tidak punya jalan mendapatkan jalan keluar. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Ramadese. Engkau terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mau katakan segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Halo. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Nonce Benyamin. Saya seorang janda sudah 18 tahun. Dan belum menikah sampai saat ini. Belum menikah. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya punya anak satu. Namanya Benaya. Dan dia sekarang lagi sekolah teologi ya. Di Harvard, saudara. Dan saya mau katakan kepada kita semua, bagi ibu-ibu semua, bahwa Tuhan itu sangat baik. Amin. Tuhan itu sangat baik bagi kita ketika kita mau hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan, saudara. Apapun yang kita akan hadapi, ketika kita ada di dalam Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Suami saya sudah meninggal di tahun 2006. Suami saya adalah orang Chinese. Kami punya usaha dahulu, perusahaan. Dan hasil dari perusahaan kami selalu memberikan itu kepada pekerjaan Tuhan. Yaitu pelayanan ke daerah-daerah. Penginjilan ke daerah-daerah. Dan membawa setiap hamba Tuhan ke Israel. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika suami saya meninggal, rasanya saya bisa komplain kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah banyak melayani pekerjaan Tuhan. Sudah banyak saya memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sudah banyak saya membangun gereja. Sudah banyak saya membawa hamba-hamba Tuhan ke Israel. Tapi saya menghadapi masa yang sulit yang tidak bisa saya pikirkan. Ketika suami saya meninggal, di tahun 2006 saya ditinggalkan warisan yang luar biasa dari suami saya, yaitu utang 7 miliar di tahun 2006. 7 miliar itu bukan gampang, saudara. Itu yang ada di bank, yang ada di kedua bank. 7 miliar. Belum yang kredit card, belum pinjaman-pinjaman yang lain, saudara. Itu sangat banyak. Sebagai seorang ibu,
pasti tidak akan kuat menghadapi hal ini. Amin. Tapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhanlah jalan keluar bagimu. Amin. Tuhan jalan keluar bagimu. Rumah saya hilang semuanya. Hilang, saudara. Saya punya ruko di Manado 2 biji. Saya punya rumah di Rike 1. Pokoknya di Manado saya ada 2. Di Jakarta ada di Cempaka Putih 2. Kelapa Gading rumah mami saya. Semuanya habis. Tidak ada yang sisa. Kalau kita sebagai pengikut Kristus tidak mengalami proses, engkau belum ada di dalam Tuhan. Proses akan membentuk engkau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Proses membawa engkau naik bukan turun. Proses membawa engkau melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara, saya mau sampaikan, jangan suka menolak proses. Jangan saudara. Engkau terima proses, engkau sayangi proses, engkau bersahabat dengan proses. Maka proses engkau bisa taklukkan saat itu juga. Amin. Banyak sekali anak-anak Tuhan menghindar dari proses. Ketika dia menghindar, dia akan mendapatkan proses yang kedua kali lagi. Lebih berat dari yang pertama. Tetapi kalau engkau menang di proses yang pertama, saya percaya proses kedua, enteng engkau akan hadapi. Ringan bagimu. Amin. Ringan saudara. Jadi kalau engkau menghadapi proses, jangan engkau takut. Seketika saya dapat ketahui bahwa saya punya utang, suami saya punya utang 7 miliar di 2 bank. Saya punya anak masih SMA. Saat itu kelas 1. Saya cuma pegang tangan anak saya cuma bilang, jangan takut. Kita punya Tuhan yang kaya. Amin. Kita punya Tuhan yang kaya, yang sanggup mengembalikan semua hak kita dan membela perkara kita. Mazmur berkata, akulah Tuhan, hakim yang adil bagimu. Aku akan bela perkaramu, aku akan bela hakmu. Itu firman datang kepada saya. Dan saya pegang firman itu. Firman kalau datang dalam kehidupan kita, kita mesti pegang baik-baik. Kenapa? Itu harus menjadi nyata di alam nyata. Amin. Firman ini masih membentuk roh saudara. Belum terjadi. Tapi ketika engkau tekun menjalani firman ini akan menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Amin. Akan jadi nyata saudara. Akan jadi nyata. Apakah saya harus terpuruk saudara dengan hal itu? Banyak ibu-ibu ketika mengalami hal itu, dia akan mundur jauh-jauh dari Tuhan. Bahkan dia tidak akan mengalami sukacita dengan damai sejahtera dengan utang itu. Tapi ketika engkau ada di dalam Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Kalau engkau ada di dalam Tuhan. Amin. 7 tahun kemudian firman Tuhan datang kepada saya. Yang Roh Kudus berfirman kepada saya, aku akan bela perkaramu dan aku akan mengembalikan hakmu. 7 tahun kemudian utang saya selesai. Dan yang 7 miliar itu kembali lagi saudara. Kembali saudara. Itu sebabnya kalau saya ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya hanya membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya membalas karena kasih Tuhan tidak terbatas dalam hidup saya. Saya baru pulang dari Cirebon tadi malam karena saya pemimpin dari satu persekutuan doa yaitu Sahabat Doa. Kami ada di Cirebon, kami ada di Bandung dan sekarang lagi buka di Manado. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kami baru pulang tadi malam karena ada pembukaan satu restoran dari anggota Sahabat Doa dan saya harus membuat ibadah di sana dan pembukaan. Dan saya sampai di tempat ini tadi malam jam 2 malam. Dan saya tidur di atas saudara. Supaya lebih gampang saya turun ke tempat ini. Jadi tidak mengambil banyak waktu saudara. Tapi saya sama katakan kepada kita semua. Jangan takut menghadapi proses. Amin. Jangan takut engkau menghadapi proses. Libatkan Tuhan di dalam prosesmu. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan akan terjadi kepadamu. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan. Saya memberikan khotbah pada pagi hari ini, pada siang hari. Iman percayamu kepada Tuhan
kunci mengalami hidup yang bernilai. Amin. Percaya kita kepada Tuhan adalah kunci hidup kita yang punya nilai. Amin. Kita bernilai bukan? Siapa yang bernilai di sini? Amin. Kita semua bernilai di mata Tuhan. Nilaimu akan ditambahkan Tuhan ketika engkau terus mempercayai Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini ada dua peristiwa, tapi saya akan bahas satu peristiwa. Bagaimana seorang pendarahan mengalami 12 tahun. Seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun. Mungkin sudah sering kita dengar khotbah ini. Amin. Tapi saya mau sampaikan, iman dari perempuan ini mendapatkan nilai yang luar biasa. Bukan saja dia disembuhkan, tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, "Hai anakku." Naik nilainya. Yang tadinya dia tidak punya nilai apa-apa, saudara. Orang yang mengalami pendarahan 12 tahun, tidak mungkin mereka menilai itu positif. Betul? Tidak punya nilai. Semua hartanya sudah habis, terjual untuk biaya pengobatan. Tapi tidak ada kesembuhan di sana. Tidak ada. Kita baca supaya tidak melihat saya semua. Oke. Di Markus Markus 5 di ayat yang saya baca dari 21 dan seterusnya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya ia menderita pendarahan. Ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Jadi uangnya sudah habis, saudara. Habis. Dia sudah kemana-mana, habis. Tapi tidak ada kesembuhan. Amin. Berapa banyak kita sudah mendengar tentang Tuhan. Berapa banyak kita sudah mendengar bahwa Yesus penyembuh bagi kita. Berapa banyak kita mendengar bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sudah sering kita dengar. Tapi apakah kita mempercayai Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita mengenal Yesus? Siapa dia sebenarnya? Banyak orang Kristen bilang percaya kepada Yesus. Tapi ketika ada masalah, mereka lari daripada Yesus. Amin. Mereka cari jalan keluar di tempat yang lain. Bukan datang kepada Tuhan. Saudara, suami saya sakit kanker. Berobat di Singapura 7 bulan. Balik lagi ke Jakarta, saudara. 6 bulan. Di rumah sakit Cipto, swasta. 1 tahun 3 bulan dia meninggal. Kanker. 7 bulan, saudara. Dokter terbaik dipakai di Singapura. Tapi tidak bisa menyembuhkan. Waktu pertama dokter bilang kepada saya, suamimu tinggal 9 bulan. Dia hidup. Saya bilang, "Dok, kenapa mesti diobatin kalau tinggal 9 bulan?" "Iya dong. Ngapain habisin duit?" "Hanya memperpanjang umur." Hanya memperpanjang umur.
Oke, silakan. Aku bilang begitu. 1 tahun 3 bulan meninggal. Dokter bilang tidak ada harapan. 5% miracle, 95% out. Di dalam Tuhan tidak ada perkataan sedemikian. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Amin. Tapi bagaimana kita mempercayai Tuhan? Perempuan pendarahan 12 tahun, ketika dia mendengar tentang Yesus, bagaimana dia mendengar Yesus? Coba kita baca. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saudara, perempuan ini mendengar tentang Yesus. Amin. Dia mendengar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Dia mendengar Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Dia mendengar bahwa Yesus bisa kasih makan orang. Saudara, semua dia bisa dengar. Tapi saya menyampaikan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Apakah di sini kita punya iman kepada Tuhan atau tidak? Kalau engkau punya iman, ketika engkau punya masalah, engkau tidak akan lari daripada Tuhan. Itu lagu luar biasa tadi. Yesus tetap Yesus. Amin. Pengharapan hanya kepada Yesus. Kita tidak bisa cari jalan keluar kecuali kepada Yesus. Amin. Orang bisa menolong engkau. Waktu saya masalah, saya kehilangan semua. Pendeta pun tidak ada datang di rumah saya. Di rumah saya di Cempaka Putih, setiap minggu ada doa. Yang kumpul itu kurang lebih 20-30 pendeta, saudara. Tapi setelah suami saya meninggal, satu pendeta pun tidak ada yang muncul di rumah saya. Mereka adalah manusia. Manusia tidak seperti Tuhan. Tuhan adalah segalanya bagi kita. Engkau taruh Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Maka engkau akan berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan beri kekuatan bagimu. Tuhan akan beri pengharapan kepadamu. Amin. Perempuan ketika dia mendengar Yesus, berkatalah ia dalam dirinya sendiri. Tidak ada penginjilan di sana, saudara. Tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah di sana. Dia hanya mendengar sendiri tentang Yesus. Dan dia berkata, apabila aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, kalau saudara mendengar firman, saudara akan bangkit imanmu. Amin. Imanmu akan bertumbuh ketika engkau mendengar firman. Firman ada di mana, saudara? Di hatimu dan di mulutmu. Firman itu harus diperkatakan setiap detik, setiap jam. Setiap hari engkau perkatakan itu. Maka imanmu akan bertumbuh. Engkau bisa memindahkan gunung. Iman sebesar biji sesawi. Gunung apa, saudara? Gunung persoalanmu. Gunung sakitmu. Gunung sakit hatimu. Tawar hatimu. Kecewamu. Engkau bisa pulihkan dengan kuasa daripada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen suka memelihara sakit hati. Kecewa bertahun-tahun simpan di hati. Suami istri kadang-kadang tidak bisa berdamai sampai tahunan. Kita di sini ibu-ibu, saudara. Ibu-ibu adalah penopang bagi suami. Amin. Ibu-ibu adalah penopang suami, pendoa syafaat di dalam rumah. Itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak punya firman, bagaimana engkau bisa berdoa? Amin. Bagaimana engkau bisa datang kepada Tuhan kalau hatimu penuh kebencian, penuh dendam, penuh amarah? Engkau tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Karena ada firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, maka dia bisa melihat Tuhan. Amin. Engkau punya kecewa, sakit hati kepada orang, engkau menghadap Tuhan, saya bilang plafon itu ketutup, saudara.
sampai di plafon, nggak sampai tembus ke atas. Nggak bisa. Karena engkau masih punya kesakitan di dalam batinmu. Engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri dulu. Baru engkau bisa berdamai dengan Tuhan dan engkau bisa berdamai dengan manusia. Kalau engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu, engkau tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Betul? Kok ibu bilang berdamai dengan diri sendiri? Kita sering mengutuki diri kita loh. Ketika engkau dalam kesulitan, ngapain sih gua hidup? Ya kan? Kok aku begini-begini terus? Kenapa? Kok susah lagi. Kenapa? Kita sedang mengutuki diri kita sendiri. Padahal kita bernilai di mata Tuhan. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Engkau harus berdamai dengan dirimu. Amin. Dan engkau bisa berdamai dengan orang sekelilingmu. Dengan suamimu, dengan anak-anakmu, dengan tetanggamu, dengan keluargamu. Terlebih di dalam gereja. Itu dibentuk dengan kasih Kristus. Tapi banyak pengurus tidak berdamai satu sama lain. Betul? Jemaat sama jemaat selalu bertengkar. Banyak saudara. Akhirnya pindah gereja lagi. Saudara, kalau engkau sudah ditetapkan di sini, engkau adalah Tuhan yang menaruh engkau tempat di sini, engkau tetap ada di sini. Dengan masalahmu engkau pindah, sama saja. Engkau akan ketemu lagi di masalah di sana. Ya kan? Sama saudara. Masalah demi masalah engkau akan ketemu di sana. Tapi bagaimana engkau meresponi masalah dalam hidupmu? Itu yang terbaik. Amin. Perempuan ini saudara, dia cuma bilang begini, apabila aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Perempuan ini datang menjamah Yesus. Kita coba bayangkan. Kita di sini ada berapa puluh orang. Yesus ada di tengah situ. Saya yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya harus merayap sampai ke ujung situ. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun tidak punya kekuatan apapun. Men? Tidak punya kekuatan apapun. Perempuan yang habis melahirkan, gak mungkin dia bangun dari tempat tidur. Benar? Tapi perempuan ini 12 tahun, dia bangkit saudara. Ketika engkau bangkit, ada terobosan yang baru dalam hidupmu. Amin. Dia merayap saudara. Dia merayap. Bagaimana saya bisa mendekati Yesus itu? Dia menjamah dari belakang. Kenapa dia menjamah dari belakang? Karena dia adalah perempuan najis. Zaman dulu orang pendarahan tidak boleh masuk bait Allah. Najis, tidak boleh ketemu dengan orang lain. Najis. Maka dia dari belakang saudara. Supaya dia bisa menyembunyikan identitasnya yang najis itu. Tapi dia berusaha untuk sampai kepada jubahnya Yesus. Seketika itu dia sembuh. Amin. Kita lihat. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Masih merasa saudara. Masih merasa, berarti masih ada ragu. Coba kita perhatikan ya. Kita disembuhkan. Kita suka begini kan. Rasanya saya udah sembuh deh. Betul kan? Saya rasanya nyaman deh. Berarti kita belum pastikan kita hidup nyaman. Kita belum pastikan kita sehat. Betul? Kasih masih ada rasa. Kalau engkau sudah berkata, aku pasti nyaman. Amin. Aku pasti sembuh. Itu sudah oke. Dan apa yang terjadi saudara? Perempuan itu bukan berhenti di situ. Ketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini mendesak-desakan ke dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut gemetar.
ketika apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur, dia tersungkur dan di depan Yesus dengan tulus dan memberitahukan segalanya kepadanya. Maka kata perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu." Saudara, setelah dia disembuhkan, merasa sudah disembuhkan, saat itu pun, detik itu pun, kesembuhan terjadi, ada kuasa Tuhan keluar dari tubuh Yesus. Amin. Bersamaan keluar. Kuasa Yesus keluar, perempuan ini sembuh. Benar? Pertanyaan Yesus, siapa yang menjamah tubuhku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhnya Yesus. Pertanyaan saya, apakah Yesus tidak tahu? Tahu, saudara. Yesus maha tahu. Bahkan ada firman berkata, dia menjelajah ke seluruh bumi, memberi kekuatan bagi orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Berarti dia tahu. Benar? Dia tahu juga hati kita saat ini. Dia tahu masalah yang kita hadapi saat ini. Amin. Tuhan Yesus tahu, kita tidak pernah bersembunyi di hadapan Tuhan. Bahkan ada firman berkata, kamu telanjang di hadapanku. Semua dia tahu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau pernah tahu gak ada tai lalat di belakang? Pernah tahu? Gak ada yang tahu. Yesus tahu. Amin. Kenapa Yesus tahu kehidupan kita? Karena dia menciptakan kita. Amin. Dia menciptakan kita. Ketika perempuan ini mengaku di hadapan Tuhan, dia berkata, aku yang menjamah engkau ya Tuhan. Aku yang menjamah engkau. Apa Yesus bilang? Kita lihat. Dia bilang gini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini sembuh total. Saudara, dia bilang, hai anakku. Identitas perempuan ini diubah oleh Yesus sebagai anak. Sebagai anak, saudara. Dia yang tadinya dihindari orang, tidak dinilai oleh orang lain, tidak berharga, najis, tapi Tuhan ubah seketika menjadi berharga di mata Tuhan. Dia adalah anakku. Amin. Dia anakku. Pergilah dengan selamat. Dia menerima apa? Kesembuhan, perubahan identitas, keselamatan dia terima. Amin. Kalau kita sudah diubah identitas sebagai anak, kita sangat-sangat bernilai di mata Tuhan. Kita menerima ahli warisnya. Amin. Semua kepunyaan Tuhan menjadi milik kepunyaan kita. Asalkan kita ada di dalam Tuhan. Yohanes 15:7 berkata, kalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam engkau, minta apa saja engkau bisa dapatkan. Amin. Ada di dalam. Engkau sudah diakui sebagai anak. Engkau harus ada di dalam Bapa. Amin. Engkau harus ada di dalam Dia, saudara. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, tidak ada satupun bisa menghancurkan hidupmu. Percaya? Amin. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghancurkan engkau. Kalau engkau ada di dalam Dia. Kan firman Tuhan Yohanes 15:7, kalau engkau ada di dalam aku, kata firman, dan firmanku ada di dalam engkau. Berarti kita ada di dalam Tuhan seperti ini, saudara. Kita ini ada di dalam Tuhan. Nah, begini ya. Nah, gini. Yang kelihatan siapa? Tuhan kan? Benar? Yang kelihatan Tuhan. Bahkan ada firman bilang, kalau ada yang ingin mengorek engkau, kamu adalah bait Allah. Ketika ada yang membinasakan engkau, aku yang akan membinasakan mereka. Itu kata firman. Jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan.
Dan firman-Nya ada di dalam hidup kita. Saya sudah sampaikan tadi, firman ada di dalam hati kita dan di mulut kita. Untuk apa? Untuk memperkatakan setiap firman ketika engkau bermasalah dalam hidupmu. Ketika engkau sakit, ada firman. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit. Itu menguatkan imanmu, saudara. Engkau dalam masalah keuangan, Tuhan sudah menjamin aku akan hidup dalam kelimpahan. Tuhan akan jamin, saudara. Engkau perkatakan firman, imanmu makin naik. Dan imanmu bisa mengalahkan dunia. Amin. Saya percaya ibu-ibu di sini punya iman yang luar biasa. Amin. Karena kita adalah pendoa bagi suami dan anak-anak. Haleluya. Kita berdiri terus di hadapan Tuhan. Untuk mengambil bagian kita. Untuk keluarga kita. Haleluya. Saya sudah sampaikan. Kalau saya tidak mengalami proses, saya tidak berdiri di tempat ini. Kalau saya tidak mengalami proses, saya tidak diutus di Manado. Dipanggil untuk melayani gubernur dan wakil gubernur di sana. Berapa daerah yang pemilihan bupati, saya dipanggil sama tim. Untuk menjadi pendoa bagi mereka. Ketika Tuhan berfirman, jadi. Karena mulut kita ada kuasa. Amin. Firman harus ada di dalam hidup kita. Maka engkau tidak akan takut untuk bergerak dimanapun engkau berada. Tuhan tetap menjadi perlindunganmu. Dan saudara, jangan takut untuk melangkah. Amin. Tuhan ada di pihakmu. Siapakah lawanmu? Tidak ada. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita harus punya iman. Amin. Punya firman dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan sesuai firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan beri kesaksian. Bagaimana firman itu bergerak dalam hidup kita. Ada saya sering diteleponin sama orang. Karena saya bilang saya penginjil. Suka kemana-mana. Tapi kami punya persekutuan doa yaitu sahabat doa. Kalau sahabat doa itu di tempat kami punya masalah. Tuhan langsung bicara, kamu punya masalah ini, punya masalah itu. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar untuk masalah itu. Dan ketika dia mengikuti jalan itu, Tuhan jawab. Ada kesaksian seperti ini. Ada satu ibu, dia tadinya anggota dewan. Anggota dewan yang mengalami proses dalam hidupnya. Dia orang terpenting di salah satu daerah. Penting, saudara. Dia pintar, luar biasa. Sekarang dia dipakai sebagai penata kota. Penata kota, saudara. Dia mengalami proses yang luar biasa. Dia datang ke rumah saya dengan 40 kilo berat badannya. Yang tadinya 65, turun 25 kilo. Kenapa, saudara? Dia mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Uangnya dibawa lari sama orang. Sampai 3M uangnya dibawa lari sama orang. Dan dia datang ke rumah saya dan dia bilang begini, Ibu, kata pendoa dari Manado, saya harus datang ke sini karena orang akan membayar uang saya. Dia datang ke rumah saya. Terus saya bilang, ayo kita berdoa saja. Aku bilang gitu. Apa yang Tuhan bilang? Roh Kudus bilang apa? Kamu tidak akan mendapatkan uang itu. Selesai, jangan ingat. Tapi dia dengar lagi, orangnya telepon, Bu, datang aja ke Jakarta, uangnya sudah siapkan. Saya bilang, gak ada uang itu. Sudah selesai, diam aja terus lupakan. Sampai detik ini, dia tidak menerima uang itu. Tidak terima. Saya berdoa terus, saudara. Doa, Tuhan bicara begini kepadanya. Aku akan mengangkat engkau kembali. Menjadi orang terpenting. Apa yang kau sudah dapatkan dahulu, aku akan kembalikan. Aku akan memuliakan engkau. Pelepasan terjadi di rumah saya. Dia pulang. Apa yang terjadi, saudara? Dia pulang, dia bawa orang yang akan mencalonkan wakil gubernur. Dia bawa. Bu, saya mau minta didoain. Saya bilang, saya tidak bisa menentukan siapapun di tempat ini. Yang menentukan Tuhan. Kita hanya dengar firman Tuhan saja. Tiba-tiba saya dapat firman. Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Menjadi wakilnya Tuhan.
Apa yang kau inginkan Tuhan akan berikan. Tapi engkau tidak punya uang. Saudara menjadi wakil gubernur harus punya uang kan? Kalau nggak punya uang nggak mungkin saudara mau calon. Lurah aja pakai uang. Apalagi gubernur, wakil gubernur. Dia datang lagi saudara. Tuhan cuma bicara. Aku akan mengangkat engkau seperti Daud. Aku angkat karena hati yang tulus. Dan berkenan di hadapanku. Di hadapan Tuhan. Terjadi saudara, dia datang. Tapi jangan menghitung uang di kantongmu. Tidak ada, tidak cukup. Tapi aku akan kirim orang untuk menolong engkau. Suatu saat dia rapat. Meeting di Jakarta. Dia bilang, ibu saya mau meeting di Jakarta. Ya, kenapa? Doa ya bu, doa. Dia selesai doa. 11 jam dia meeting dengan gubernur. 11 jam. Habis meeting, titik terakhir. Gubernur bilang, nanti saya yang menutupi semua keuangan ini. Tuhan jawab doanya. Dan sekarang dia jadi wakil gubernur. Firman Tuhan ketika keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan suruh baginya untuk melakukannya. Jadi kalau engkau yang menangkap firman Tuhan menjadi rema di dalam hidupmu, pegang itu. Perkatakan itu akan menjadi nyata dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati. Kami undang Singers. Haleluya, kita siapkan hati kita. Masih ada waktu.